Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang indah ini semoga saya dan kita semua para pecinta channel Uripe Allah akan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami setiap paparan demi paparan yang sudah tertuang di dalam channel Uripe Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan sifat wajibnya Allah yang nomor 15, yakni sifat muridan. Allah Maha berkehendak. Lawannya adalah sifat muhalnya adalah yang nomor 15 pula, yakni sifat kaunuhu karihan. Muhal Allah itu zat yang terpaksa. Jadi muhal bila Allah itu terpaksa, ada yang menyuruh. Jadi Allah itu maha berkehendak dengan sekehendaknya sendiri. Karena Allah itu maha bebas, Allah itu maha jais. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai di dalam surat Hud 107. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendakinya. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa kehendak Allah, tanpa kehendak hidup, maka diri manusia kita tidak akan tercipta di dunia ini. Tanpa kehendak Allah, tanpa kehendak hidup, maka kita tak akan diperjalankan sejak dari tanah sampai menuju tumbuh-tumbuhan hingga menuju buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga sampailah kepada sperma dan sel telur, sehingga diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, gumpalan daging,
dan menjadi janin yang sempurna, sehingga terlahirlah diri manusia kita sebagai bayi yang suci. Jadi semua kehendak perjalanan cikal bakal badan manusia ini sesuai dengan kehendaknya Allah, bukan kehendak manusianya. Jika selama ini kita merasa yang punya kehendak apapun di dalam kehidupan ini kan diri manusia kita. Kita berkehendak atau berkeinginan sholat, beribadah, bekerja, dan sebagainya, seolah-olah semua itu kan kehendak diri manusia kita selama ini. Karena selama ini kitalah yang jadi Tuhannya daripada Allah di hati kita. Jadi mana mungkin kita bisa menyaksikan kehendak Allah yang ada di kerenteknya hati, sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita, yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, yang berkuasa di dalam hati kita, sementara adalah diri manusia kita sendiri di hati kita. Hawa nafsu kita sendiri di hati kita, maka semua kerentek dan keinginan hati untuk bertindak laku, maka semuanya teraku-akui oleh diri manusianya lah yang punya kehendak. Karena apa? Karena hati kita selama ini buta akan kehendak Allah. Karena kita selama ini belumlah bertuhan di sisi Allah. Kita belum masuk Islam di sisi Allah sesuai perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa orang-orang yang beriman itu? Semua manusia yang percaya di hatinya bahwa diri manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah pencipta diri manusia kita. Agama apapun, siapapun orangnya, itulah yang dikatakan yang beriman. Maksudnya iman, percaya di hatinya bahwa dirinya itu tidak jadi sendiri, ada yang menciptakan, yakni Tuhan. Apapun sesebutan tentang Tuhan atas diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang percaya akan Tuhan, masuklah kalian ke agama, ke dalam agama Tuhanmu secara keseluruhan. Yakni jangan hanya percaya saja, yakni jangan hanya yakin saja, buktikan, nyatakan keberagamaan kita dan bertuhan kita di hati kita. Buktikan, nyatakan bila diri manusia kita telah bertuhan. Jika sudah nyata di hati kita bahwa diri kita telah bertuhan secara kafah, berarti kan yang jadi raja, berarti kan yang jadi penguasa di dalam hati kita kan sudah bukan diri manusia kita lagi. Akan tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas diri manusia kita di hati kita. Karena kita ini bukan ciptaan.
Diri kita hanyalah yang dicipta. Diri kita hanyalah sebagai khalifah. Diri kita hanyalah sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Jika sudah jadi wakil, jangan coba-coba jadi ketua di hati kita. Selama ini kan kita yang jadi ketua daripada Tuhan pencipta diri kita. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya. Seolah-olah semua kekuasaan, semua kehendak atas daya upaya diri manusia kita ketimbang atas daya upayanya Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita. Inilah bukti realnya, bukti nyatanya bahwa selama ini kita belumlah bertuhan. Karena yang jadi Tuhan masih diri manusia kita di hati kita. Jadi pada intinya kita belum memeluk agama dan bertuhan di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Apa sih maksud agama itu? Agama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita masuk sebuah agama, sebelum kita menyembah dan mengabdi di dalam sebuah agama itu, maka kita wajib kenal dulu siapa yang nanti bakal kita sembah, siapa yang nanti bakal kita abdi di dalam agama itu. Mana mungkin kita bisa menyembah, mana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita, sementara kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita abdi. Selama ini kan kita hanya kenal namanya doang, yakni Allah atau Allah atau Gusti atau Sang Yang Widi. Kita belum pernah menyatakan siapakah gerangan Dia yang punya nama Allah itu. Selama ini kita iman hanya pada sebuah nama, hanya kepada makhluknya daripada siapa pemilik nama itu. Karena setiap nama itu pasti ada pemilik namanya. Selama ini kan kita hanya mengenal nama daripada siapa pemilik nama itu. Selama ini kita hanya mengenal nama Allah, akan tetapi tidak tahu kepada siapa zat yang bernama Allah itu. Maka dari itu, sebelum kita menjadi mu'allaf di sisi Allah, wajiblah kita tahu siapa Allah itu. Wajiblah kita mengenali siapa Allah itu, agar ketika kita bersahadat menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, di saat kita menjadi mu'allaf, maka penyaksian kita akan nyata, akan jelas, tidak angen-angen lagi. Selama ini kita beragama dan selama ini kita bertuhan kan hanya angen-angen saja. Yang diberagamakan, yang dipertuhankan selama ini kan sebatas dohir-dohir saja. Dohiriyah saja yang melaksanakan peribadatan, dohiriyah saja yang melaksanakan solat. Akan tetapi di dalam batin kita, di dalam hati kita, kita masih ateis, tidak
bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Semua yang terjadi atas kehendak diri manusia kita, karena kita belum menyaksikan kehendaknya Allah di hati kita, dikarenakan kita belum bertuhankan Allah. Maka dari itu persiapkanlah hati kita untuk menyambut mu'allafnya hati kita kepada Allah. Jadi momennya ini pas dengan Hari Raya Idul Adha. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara kita agar hati kita bisa menyaksikan bahwa di alam semesta ini hanyalah kehendaknya Allah saja yang ada. Allah zat yang maha berkehendak. Jadi kata maha di sini tiada lain kecuali kehendaknya Allah. Akan tetapi karena selama ini kita belum bertuhan, maka kita tidak percaya di dalam hati kita bahwa seluruh kehendak di alam semesta ini kehendaknya Allah. Kita di hati kita tidak percaya, tidak rela, tidak ridho bahwa seluruh kehendak yang ada di alam semesta ini terjadi dengan kehendaknya Tuhan satu-satunya, yakni Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Dikarenakan selama ini yang jadi Tuhan di hati kita adalah diri manusia kita sendiri, mana mungkin hati kita rela dan ridho bahwa segala kehendak itu kehendaknya Allah, sementara yang jadi Tuhan di hati kita adalah diri kita sendiri. Maka kehendak manusia kita lebih unggul, lebih nyata, lebih jelas daripada kehendak Allah di hati kita. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita seolah-olah menjadi Tuhan di dalam hati kita sendiri daripada menjadi khalifahnya Allah, daripada menjadi hamba-hambanya Allah selama ini. Maka dari itu kita mengenali seluruh sifat-sifat wajibnya Allah dan sifat muhalnya Allah, tujuannya agar nyata seluruh sifat-sifat Allah kembali kepada yang berhak, yakni Allah. Sifat wujud yang selama ini kita akui sebagai wujud diri manusia kita, kita persembahkan kepada Allah yang wujud. Maka kembalilah kita ke alam ketiadaan. Bila Allah yang wujud di hati kita, maka manusianya gaib, manusianya tiada. Dan sebaliknya, bila di dalam hati kita diri kitalah yang paling wujud, yang paling ada, yang paling nyata, pasti Allah gaib bagi kita, pasti Allah tiada bagi kita. Inilah tanda bukti selama ini kita masih ateis, tak bertuhan, hati selalu syirik, hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Hati kita selalu mensekutukan kehendak Allah dengan kehendak diri manusia kita di hati kita. Jika Allahnya tiada, jika Allahnya gaib bagi kita,
berarti yang wujudkan diri manusia kita di hati kita. Bila yang wujud, yang hidup diri manusia kita di hati kita, otomatis seluruh sifat-sifat wajibnya Allah pasti diakui sebagai sifat wajibnya diri manusia kita di hati kita. Karena selama ini kitalah sebenarnya yang jadi Tuhan, tapi tidak terasa saking kerasnya mata hati kita, saking butanya mata hati kita, saking matinya jiwa kita selama ini, matinya kesadaran dalam bertuhan, sehingga kita tidak merasakannya, sehingga kita tidak menyadarinya bahwa selama ini kita salah dalam beragama dan bertuhan. Agama apa saja, tak peduli agama apa saja, bila tak bertuhan di hatinya, berarti belum beragama dan bertuhan di sisi Tuhan pencipta diri manusianya. Bila di hati kita mengakui bahwa ada Tuhan, Sang pencipta diri manusia kita, mestinya yang nyata, mestinya yang wujud, mestinya yang jadi imam di hati kita kan mestinya Tuhan, bukan manusianya. Bagaimana mungkin kedudukan Allah menjadi makhluk di hati kita jika di dalam hati kita masih merasa bahwa diri kitalah yang lebih kuasa, lebih wujud daripada wujud dan kuasa Tuhan kita di hati kita. Jadi selama ini iman akidah kita terbalik. Mestinya jadi hamba, loh kok jadi Tuhan. Mestinya Allah merajai kewujudan kehidupan Allah sendiri di dalam hati kita, dan manusianya menjadi hamba, yakni menjadi wakil yang dipergerakkan oleh Allah. Maka inilah yang dimaksud bertuhan itu. Jadi sejatinya bertuhan itu manusianya di hatinya sudah tidak wujud lagi. Manusianya di hatinya sudah tiada, sudah goib. Selama ini, seperti selama ini kita mentiadakan dan menggoibkan Allah di hati kita. Wajib seperti itu, kebalikannya. Jadi nyatalah Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusia kita, sebagaimana nyatanya diri manusia kita di hati kita selama ini. Mestinya demikian, bukan malah sebaliknya. Kita yang jadi Tuhan, Allah yang jadi hamba. Allahnya ditiadakan, Allahnya tidak kuasakan di hati kita, seolah-olah Allah diletakkan di dalam sifat-sifatnya makhluk. Jadi pada hakikatnya sifat wajib itu, seluruh sifat wajib bagi Allah itu hanya Allah lah yang berhak di dalamnya, bukan makhluknya yang ngaku-ngaku mempunyai sifat Tuhan. Dan manusia wajiblah kembali kepada sejati diri manusianya, di mana? Di dalam sifat muhalnya Allah. Jadi sifat muhalnya Allah itulah sebagai bentuk sifat wajib yang wajib dimiliki oleh manusianya.
Jadi kembalilah kepada sifat jati diri manusianya yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak berkehendak apapun kecuali kehendak Tuhannya. Inilah aplikasi dari sifatnya Allah yang nomor 16, yakni sifat yang nomor 15, yakni sifat muridan. Allah zat yang maha berkehendak. Jadi kehendak apapun yang ada di alam semesta ini, jadi kehendak apapun yang ada di luar diri manusia kita, jadi kehendak apapun yang ada di dalam diri manusia kita, semuanya kehendaknya Allah. Semuanya kehendaknya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Semuanya kehendaknya Allah yang mengatur seisi alam semesta ini. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah itu, kita wajib kembali kepada keadaman diri manusia kita, ketiadaan diri manusia kita di hati kita. Kembali ke asalnya, yang mana manusia itu berasal dari hal yang tak dapat disebut, di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Jadi yang menyebut manusia itu apakah manusia? Manakah mungkin manusia bisa menyebut dirinya manusia bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, bila tak ada Tuhan? Yang menyebut diri kita manusia kan Allah, bukan diri manusia kita. Karena selama ini kita yang ngaku-ngaku jadi Tuhan di hati kita, maka seolah-olah yang bisa menyebut diri kita sebagai manusia adalah diri manusianya sendiri. Karena yang jadi Tuhan di dalam masing-masing hati kita masihlah pengakuan diri manusianya lah yang punya kehidupan ini. Jadi siapakah hakikatnya yang menyebut-nyebut bahwa diri kita ini sebagai manusia? Ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Tanpa hidup kita tak akan mengenal bahwa diri kita adalah manusia. Yang menamakan diri kita sebagai manusia, ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Bila kita sudah menyadari bahwa hidup inilah Allah, bila di hati kita belum sadar bahwa hidup ini Allah, mana mungkin kita bisa mengetahui bahwa yang bisa menyebut nama manusia itu hanya Allah. Karena selama ini kita di dalam dunia ini kan seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya daripada Allah. Seluruh kehendak kerentaknya hati selalu kita akui sebagai diri kitalah yang punya kerentak, yang punya kehendak. Karena yang jadi Tuhan di hati kita masih diri manusia kita. Sementara Allah ditaruh di dalam sifat muhalnya, seolah-olah Allah itu tak punya kehendak apapun, seolah-olah manusia itu tak punya kekuasaan apapun atas diri manusia kita selama ini. Iya tidak? Hanya seolah-olah saja kita yakin di dalam hati kita Allah maha segalanya. Semua perkataan itu hanyalah dusta, bohong,
demi menutupi keateisan hatinya di dalam hatinya. Seolah-olah saja bertuhan, menunjukkan beragama dan bertuhannya di sisi manusia agar tidak disebut ateis oleh manusia lain, maka memeluk sebuah agama. Akan tetapi hati kita masih ateis di sisi Allah, karena di dalam hati kita tidak bertuhan, melainkan yang ada, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita kan masih diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan kita ini selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini belum beragama, apalagi bertuhan, maksudnya babakan hati. Karena iman Islam, karena beragama itu babakan hati, bukan babakan lahir. Babakan lahir itu hanyalah kulit-kulit saja. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya menyaksikan hatimu. Di dalam hatimu kau sudah bertuhan apa belum? Ini yang disaksikan Allah, ini yang dinilai oleh Allah. Di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang jadi Raja, yang jadi penguasa, Allahkah ataukah dirimu? Jika Allah yang berkuasa atas hidup dan badan ini, maka benarlah beragama dan bertuhan kita selama ini. Akan tetapi bila di dalam hati kita yang nyata, yang wujud diri manusia kita, maka itulah tanda kedustaan kita selama ini dalam melaksanakan ibadah dan sholat atau beramal lainnya. Semua penuh dengan kedustaan, karena selama ini hati kita tidak berakhlak kepada Tuhan pencipta diri manusia kita. Di hati kita, akhlak kita selama ini bejat di sisi Allah. Akhlak kita selama ini selalu fahsya wal mungkar di sisi Allah lu ya. Ini babakan hati. Selama ini kan yang jadi Tuhan di dalam hati kita siapa? Allah kah apa diri kita? Berarti kita belum berakhlak seperti yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, agar akhlak hati manusia kembali kepada Tuhannya, yakni bertuhan. Selama ini kan tidak bertuhan. Inilah bukti alam kejahiliaan hati kita selama ini. Hati kita selalu jahil kepada Allah, seolah-olah kitalah yang menjahili wujudnya Allah, kitalah yang menjahili hidupnya Allah, kitalah yang menjahili kekuasaan Allah, kitalah yang menjahili kehendak Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah di hati kita, kita jahili, kita rampas sebagai wujud hidup, kuasa, kehendak diri manusianya. Inilah bukti bahwa selama ini kita masih di alam jahiliyah, matinya hati, matinya jiwa di dalam bertuhankan Allah. Maka dari itu berakhlaklah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu hakikat dan makrifat.
Jadi sebenarnya yang hakikat atau yang makrifat bukan manusianya. Yang ma'rifatullah bukan manusianya. Yang ma'rifatullah ya Allah sendiri. Jadi ma'rifatnya manusia kemana? Ma'rifatnya manusia kembali ke asal usulnya, yakni ketiadaan, yakni kegoiban. Jadi manusia harus memposisikan dirinya kepada asal usulnya, yakni ora wujud. Ketika manusia sudah memposisikan diri manusianya di dalam sifat-sifat muhalnya Allah, maka semua sifat wajib itu kita persembahkan kembali, kita abdikan kembali kepada yang berhak, yakni uripe Allah. Jadi sifat-sifat itu sudah kita relakan, kita kembalikan, kita pasrahkan, kita abdikan lagi kepada Allah lah yang berhak atas segala sifat yang selama ini dirampas oleh kejahiliaan hati kita selama ini. Inilah cara bertuhan. Yang dimaksud bertuhan ya begini. Selama ini kan kita tidak bertuhan karena yang ada di hati kita bukan Allah. Yang ada hanyalah diri manusia kita yang mengaku-ngaku sebagai Allah, yang mengaku-ngaku sebagai pemilik semua sifat-sifatnya Allah. Maka kembalilah dengan rela dan ridho kepada ketiadaan diri manusia kita. Inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Jadi jika Allah sudah nyata di hati kita, itu tandanya diri manusia kita sudah mati, sudah almarhum, kembali ke rahmatullah. Dari suci kembali suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia datang dariku yang suci, maka ku kembalikan kepada kesucianku, kembali kepada Allah. Jika perjalanan manusia itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mana mungkin setelah manusia kembali kepada Tuhannya sebagai almarhum masih ada perjalanan-perjalanan lagi yang diyakini oleh mayoritas manusia selama ini. Dikira alam-alam gaib itu terjadi setelah badan-badan manusia mati. Karena di saat hidupnya ia tidak mengenal Tuhannya. Maka dari itu hari pembalasannya, hari perhitungannya di saat menjelang syakaratul maut. Jadi siksa azab yang pedih di dalam syakaratul maut itu adalah pensucian demi pensucian, pengelongkopan demi pengelongkopan. Tujuannya untuk apa disiksa? Tujuannya untuk apa disucikan? Tujuannya agar manusia kembali suci, kembali ke asalnya, ketiadaannya, kembali sucinya Allah daripada manusianya di hatinya. Setelah pengelongkopan demi pengelongkopan, maka sucilah manusia. Jadi simbolnya adalah dikafani kain putih, dimandikan, diwudukkan, disolatkan, dikafankan dengan kafan yang putih. Itulah tanda kiasan bahwa
ketika manusia sudah meninggalkan dunia, manusia kembali suci seperti bayi karena sudah mengalami hari pembalasan, hari penghisapan, hari pencucian demi pencucian di saat syakaratul mautnya dengan siksa yang amat pedih guna untuk mensucikan hatinya manusia agar kembali suci, memahasucikan Allah daripada diri manusianya. Bagaimana mungkin manusia merasa dirinya wujud? Bagaimana mungkin manusia merasa dirinya ada? Bagaimana mungkin manusia merasa dirinya berkuasa bila manusia sudah tidak hidup lagi badannya? Jadi yang ada hanya diam, yang ada hanya kesunyian, seperti sunyinya, seperti diamnya saat bayi yang mana di dalamnya kita belum lahir. Itulah kesucian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua menyadari atas kejahiliaan, atas kesalahan, atas kezaliman, atas persekutuan hati kita selama ini kepada Allah. Semoga kita disadarkan oleh Allah agar kita berbenah, agar kita menebus sakitnya, azabnya syakaratul maut itu dengan memahami, dengan memasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Bagi Anda yang masih kebingungan di dalam mencerna dan memahami paparan-paparan ini, silakan berbaiat. Bagi Anda yang masih bingung, bagi Anda yang sudah memahami, bagi Anda yang sudah tidak bingung lagi, bagi Anda yang sudah mati, tidak usah baiat lagi. Karena Anda sudah mati, bagaimana mungkin mau baiat jika manusianya sudah mati? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang sulit untuk mati di hatinya, bagi yang sulit untuk meninggalkan kewujudannya di hatinya, kehidupannya di hatinya, bagi yang masih sulit merontokkan kekuasaan diri manusianya di hatinya, maka pintu tolnya, kilatnya, pintu pamungkasnya ada di dalam baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali kepada Allah sebelum kita dimatikan, agar kelak kita sudah tidak merasakan azabnya syakaratul maut karena sudah ditebus dengan baiat. Jadi pada intinya di dalam baiat itu penebusan azabnya syakaratul maut, karena di dalamnya kita mempersembahkan kembali apa-apa yang bukan milik kita. Pada intinya belajar mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis sih.